Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ketiga. Yesaya pasal yang ketiga. Ya, kita melihat di sini bahwa Allah memberi hukuman kepada umat, bangsa yang meninggalkan Tuhan, yang akhirnya umat itu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, kita melihat di ayat pertama sampai kekuatan manusia. Nah, firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ketika orang-orang yang dapat diandalkan ini, orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang hebat, lebih condong diandalkan dibandingkan daripada Tuhan, maka Tuhan mengambil tindakan. Ini orang-orang yang mereka andalkan ini harus mereka singkirkan, harus disingkirkan oleh Tuhan. Ada pahlawan, hakim, nabi, petenung, tua-tua, perwira, penasehat, ahli sihir dan seterusnya. Orang-orang hebat. Nah, bahayanya memang ketika di dalam kehidupan kita secara manusia ada orang-orang yang kita andalkan, maka bisa kecenderungan kita lebih mengandalkan mereka, sehingga mengabaikan Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi di sini kita melihat Tuhan menyingkirkan orang-orang yang diandalkan oleh umat Israel, umat Yehuda tadi, umat Yehuda, umat Yerusalem. Jadi disingkirkan orang-orang ini. Nah, diganti dengan pemuda-pemuda dan anak-anak. Jadi kalau anak-anak atau pemuda yang jadi pemimpin mereka, apa jadinya? Mereka mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Nah, di ayat 9 berbunyi demikian. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Nah, ini persoalannya. Orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang berani kepada Allah, melawan Allah, orang-orang ini akan mengalami kehancuran, orang-orang ini akan mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Jelas, sebab kalau seseorang melawan Tuhan, bagaimana mereka akan mengalami berkat-berkat, sementara berkat-berkat itu bersumber daripada Tuhan. Nah, mereka melawan Tuhan, berarti berkat-berkat tidak akan mengalir bagi mereka. Nah, di ayat 9 berkata, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri, Jadi orang-orang yang melawan Allah, berani terhadap Allah, itu sama dengan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan begini, apakah ada saat ini orang melawan Allah? Oh, ada, sangat banyak. Apa artinya kalau orang melawan Allah? Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi takut akan Allah tidak ada pada mereka, sama dengan mereka melawan Allah. Saat ini banyak orang-orang yang melawan Allah, menghina nama Tuhan, tidak mau tahu tentang kebenaran. Perbuatannya adalah dosa, dusta, kebohongan dan segala macam itu. Jadi katakan menyebut-nyebut dosa pun tidak ada masalah. Jadi memperbicarakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak ada masalah. Nah, itu berarti ini kelompok orang-orang yang melawan Allah, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bisa saja kalau beragama, bisa saja mereka beragama, tetapi sebenarnya mereka tidak takut akan Allah. Nah, di sini bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka sesungguhnya orang-orang yang rohani, orang-orang yang penyembah Allah, tetapi faktanya mereka tidak takut akan Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan manusia, mereka lebih bersandar kepada kemampuan manusia, dan ini
mencelakakan diri sendiri. Di ayat 10 katakanlah, berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan dipermalukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atas mereka. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Jadi di sini kita melihat umat Yehuda ya menjalankan kehidupan yang menyesatkan, ya, yang tersesat atau tidak takut akan Allah, ya, karena pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang membawa mereka kepada kemurtadan. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dikatakan penguasa mereka anak-anak, jadi tidak bisa buat apa-apa. Dan mengapa akhirnya pemimpin mereka anak-anak? Karena tadi ketika mereka dipimpin orang-orang hebat, malah mereka lebih mengandalkan orang-orang hebat itu, bukan kepada Tuhan. Nah, ini satu hukuman daripada Tuhan kepada umat itu, dan akhirnya umat itu mengalami kesengsaraan, ya. Dikatakan bahwa mereka ketika mereka melawan Allah, menantang kemuliaan Allah, menantang hadirat Allah, nah Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Artinya ya mereka akan mengalami kehancuran. Jadi setiap orang yang tidak takut akan Allah, atau setiap orang yang melawan Allah, melawan Tuhan, setiap orang yang melakukan kejahatan itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Ya, artinya dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Di ayat 11 dikatakan apa? Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Ya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ya, pernah kita mendengar ada hukum sebab akibat, ya, atau karma, ya. Jadi apa yang kita lakukan, ya itu hasilnya juga kan kita tuai, hukum tabur tuai. Jadi ketika kita melakukan hal yang jahat, ya bagaimana mungkin hal yang baik kita akan terima? Tidak mungkin, berarti akan yang jahat juga yang akan mencelakakan diri kita. Nah, supaya kita terhindar daripada malapetaka, ya satu-satunya cara adalah berhenti untuk melakukan hal yang jahat itu. Ya, jangan bertindak ya dalam perbuatan sehari-hari itu, jangan seperti orang fasik, atau jangan kita menjadi orang fasik, tetapi baiklah kita ya melakukan yang benar atau menjadi orang benar. Di ayat 10 dikatakan, katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Jadi mari kita melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Pelajaran utama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, pertama, ketika kita ya mengalami berkat-berkat Tuhan, atau ada orang-orang yang memimpin kita, ada orang-orang yang kita banggakan, jangan kita ya mengagumi mereka, jangan kita lebih bersandar kepadanya, ya kemudian meninggalkan Tuhan. Ya, apapun yang kita terima, ya misalnya Tuhan memberikan kepintaran kepada kita, kemudian kita lebih menonjolkan kepintaran kita dan mengabaikan Allah, itu sangat menghancurkan hidup kita. Atau kita diberi kekayaan, kemudian kita mengandalkan kekayaan kita, itu sangat menghancurkan hidup kita. Jadi apapun yang kita alami yang dapat membahagiakan kita, jangan kita ya bersandar kepada apa yang membahagiakan kita itu sehingga melupakan Tuhan. Tetap Tuhan yang harus kita muliakan, Tuhan yang harus kita sanjung, dan kita harus terus bersandar kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua kita lihat menjadi peringatan adalah waspada ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan jahat, maka kejahatan atau penderitaan akan menimpa hidup kita. Ini satu peringatan. Jadi sebelum kita melakukan hal yang jahat, cobalah berpikir, kalau saya lakukan hal yang jahat ini, nanti saya akan dapatkan apa? Tetap kehancuran. Tidak ada orang jahat akhirnya mendapatkan kebahagiaan, tidak ada. Misalnya, saya melakukan kejahatan dalam usaha, bisnis, saya menipu orang, atau seorang pejabat korupsi, dapat uang hebat, kelihatannya hebat, tapi di titik tertentu, ya dia akan menuai dari kejahatan yang dia lakukan. Nah, hasil korupsinya tidak akan bisa membahagiakan dia.
justru akan menghancurkan dia. Jadi ini satu hal yang sangat penting, kita menjaga diri, jangan kita terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang jahat itu, sebab hasilnya pada akhirnya adalah menghancurkan hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga adalah tetaplah pertahankan ya hidup sebagai anak-anak Allah, hidup benar ya, sebab orang yang benar itu akan diberkati Tuhan. Amin. Kita hidup terus dalam kebenaran ya, misalnya kita bekerja, pekerjaan kita sangat sederhana ya, tapi kita lakukan dengan baik dan benar. Gajinya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tapi kita tetap kerjakan dengan baik dan benar. Kita tidak masuk kepada kecurangan-kecurangan ya. Nah, ada hasil yang akan kita terima nanti dari perbuatan-perbuatan kita yang benar itu. Percayalah, bisa kita nikmati, kita bisa bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, sekalipun secara jumlah mungkin tidak terlalu besar dibanding kalau kita melakukan hal yang jahat. Kalau kita lakukan yang jahat mungkin akan besar, tetapi itu bisa menghancurkan. Nah, dengan perbuatan kita yang baik ini, kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi tetap pertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pertahankan. Umat Yehuda sebagai umat pilihan Allah, ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, maka Tuhan hancurkan hidup mereka. Ya, Tuhan izinkan ya musuh-musuh menghancurkan mereka. Ya, saya tidak tahu apakah keadaan dunia saat ini, misalnya Israel mengalami hal seperti itu. Ya, apakah karena mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik? Ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi kita bisa melihat keadaan dunia yang terutama adalah mari kita berjuang melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Takut akan Allah ada pada kita, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Bagi tim doa Sinam di rumah masing-masing, pokok-pokok doa yang sudah dibagikan di grup, mari bawa dalam doa. Kita doakan ya pribadi-pribadi yang minta dukungan dalam doa, kita bawa dalam doa. Jemaat, kita saling mendoakan ya. Mungkin kita mengalami pergumulan, saudara-saudara kita mengalami pergumulan, kita bawa dalam doa. Bapak Ibu yang mengikuti program Misbah Doa melalui live Facebook atau TikTok, jika ada beban pergumulan, percayalah kepada Tuhan, datang kepadanya, maka Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kemampuan menghadapi tantangan pergumulan yang ada, dan Tuhan berikan mukjizat ya. Dia memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi berbagai pergumulan yang ada, berbagai cobaan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa.